Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Muhammad Agus Nonis dan Cak Tri Official. Oke, teman-temanku semua dimanapun panjenengan berada. Sekarang kita ini berada di sawah ya, karena sawah itu pemandangannya yang indah dan tanpa keluh kesah. Sawah itu tempat orang mencari nafkah dan tentunya pasti insya Allah akan berkah. Oke, di kesempatan siang hari ini kita bertemu dengan salah satu channelnya yang punyai channel apa di YouTube itu? Cak Tri Official, sahabat semuanya. Cak Tri Official, ngomong-ngomong panjenengan itu suka dengan babakan apa kalau di program YouTube partner ini? Kalau di YouTube itu bervlogan, kemudian podcast dan sebagainya. Kita berbicara masalah lingkup kehidupan masyarakat dan di lingkup pendidikan juga. Ngomong-ngomong, Cak Tri Official ini sudah berapa tahun berdiri di channel YouTube? Kalau untuk lamanya itu belum lama, karena ini juga masih merintis. Masih lama yang channel satunya yaitu di channel Sobat Pondok. Iya. Nah itu lebih ke sistem pendidikan sih di pondok-pondok pesantren. Oh gitu. Jadi ada adzan Cak Tri? Ya tidak permasalahkan sebenarnya. Karena yang adzan di sana. Secara logika orang adzan itu kan memanggil orang sholat ya. Iya. Dan Tuhan Allah itu kan diceluk. Padahal dia tuh dekat loh ya. Iya. Allah itu kan dekat. Kenapa kok harus diteriak-teriak gitu? Karena untuk mengingatkan. Karena Gitu. manusia itu adalah tidak lepas dari kelalaian. Maka harus diingatkan. Bahkan juga hati seseorang itu kalau dalam bahasa tasawufnya itu selama 40 hari ketika tidak masuk siraman rohani itu akan keras. Jadi setiap hari itu ketika kita mendengarkan kumandang azan itu sebenarnya mengingatkan akan Allah itu memang besar ya. Mengingatkan bahwa ada hal yang perlu ditunaikan, Terutama ibadah itu ya. ibadah sholat. Oke teman-temanku semuanya, alhamdulillah di kesempatan pada siang hari ini perkirakan karena ketika kita membaca kalimat Allah wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan tidaklah engkau menghitung nikmat Allah, nikmatnya yang tak terhitung. Oke, di kesempatan siang hari ini bolo-bolo di mana panjenengan berada, kita akan tetap bergembira dan bahagia karena pintu menuju sukses dan bahagia itu adalah dengan membuka mulut ke belakang, tersenyum. Oke, Kang Tri, ini namanya channelnya Cak Tri Official ini namanya yang punya siapa? Ya saya sendiri. Oh, yang edit siapa? Yang ada timnya sendiri. Ada tim ya? Ada tim. Oh, tim. Tim kameramen itu ada. Jadi Kameramen ada. jadi editing sebenarnya nama Cak Tri Official itu bukan untuk pribadi, tetapi nanti juga pembuatan tim itu untuk kebersamaan gitu. ada. Oh gitu. Oke, namanya sendiri siapa yang punya itu sebenarnya? Namanya ya Cak Tri itu. Oh jadi rumahnya maaf, namanya Cak Tri itu ya, Iya. yang punya channel itu ya. Ada video-video yang mungkin bagi saya itu sangat mengedukasi. Ada beberapa vlog, ada beberapa podcast, dan di dunia pendidikan itu mungkin bermanfaat bagi orang-orang yang mungkin sesuai apa yang diharapkan. Tapi mungkin bagi orang yang di luar itu kan tidak sesuai gitu. Oke, sebenarnya ketika kita melihat hari ini banyak sekali channel-channel yang berada di kanal YouTube yang di situ tidak bersifat pendidikan seperti itu ya, sehingga Cak Tri ini memberikan suatu edukasi yang di dalam YouTube-nya kemudian melawan arus, di mana arus yang hari ini pemuda-pemuda sekarang tidak peduli terhadap adat istiadat budaya dan kemudian agama, sehingga mereka banyak meninggalkan. Ini saya nggak ngobrol agak cepat karena kita dituntut waktu, karena Iya. waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Karena habis ini nanti kita akan Waktu adalah uang. syuting di tempat yang lain. Iya gitu. Kita udah janjian sama tokoh. Jadwal syuting padat. Nah nanti ditayangkan di channel. Cak Tri Official. Iya, Cak Tri Oh, di Official. channel Cak Tri Official itu juga tanya-tanya kepada tokoh. Iya. Oh gitu. Itu tokoh. Kalau yang di Sobat Pondok itu khusus di pondok pesantren. Oh gitu. Terima kasih. Ngomong-ngomong terkait hal ini, kita akan membicarakan sedikit mengenai tentang ilmu yang dimana ilmu ini sudah dipelajari sejak manusia belum ada. Ilmu tauhid, ilmu teologi. Definisi dari kata teologi itu sendiri secara akupuntur dan akupresur saraf otak manusia kan, tauhid itu kan salah satu ilmu yang dipelajari seluruh agama. Di mana Tuhan, mengapa Tuhan, Tuhan berapa, Tuhan satu untuk berapa agama, atau
satu Tuhan untuk satu agama itu bagaimana Cak Tri memberikan pengertian hal ini, karena ini saya kira ilmu pendidikan saya kira ya. Ya, mungkin kalau kita berbicara tentang tauhid dan sebagainya, etimologi itu terlalu jauh ya. Karena mungkin pembahasan kita seharusnya pembahasan yang untuk kehidupan ilmu hal saja. Karena kalau kita berbicara tentang tauhid dan sebagainya, kita harus mempunyai guru yang mana itu mumpuni dalam hal itu, ilmu thariqat itu dalam hal tasawuf. Kemudian mungkin yang lebih mendalami dari hal-hal seperti itu. Iya, Cak Tri official. Iya. Saya kaget karena ketika jenengan tadi membicarakan masalah tauhid, jadi di situ membicarakan masalah rasa ya. Nah, rasa ya. Akhirnya ada pepatah Jawa mengatakan ora ono kamulyan tanpa paseduluran. Ya. Juga ada yang mengatakan sepiro gedeni sengsara yen tinampa amung dadi coba. Sengsara dalam hal ini menurut Cak Tri apa sih sengsara itu? Sengsara dalam segala hal. Jadi segala hal sesuatu itu kalau dianggap bahwa itu bukan permasalahan, itu dianggap tidak menjadi beban. Ketika melakukan itu dilakukan dengan ikhlas, maka tidak akan menjadi permasalahan dalam hidupnya. Jadi segala permasalahan apapun kalau dilakukan dengan ikhlas, diterima, itu akan berjalan dengan logowo nang atine, pikirane, tidak menjadi beban dalam hidup. Jadi seberapapun besar cobaan, bahkan dalam Islam sendiri pun diajarkan bahwa permasalahan apapun itu tidak melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia itu hidup di muka bumi, sementara di atas muka bumi itu banyak sekali manusia-manusia yang bermasalah. Masalah mereka itu belum seberapa dengan masalah yang diderita Tuhan seperti itu. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu punya banyak masalah. Solusinya di agama. Iya. Agama itu sebagai solusi untuk kehidupan manusia supaya lebih baik, tentram, sejahtera itu ya. Iya, agama itu sebagai tuntunan, bukan sebagai tekanan, bukan sebagai alat untuk promosi kursi Iya. dewan. Bukan. Itu juga bukan. Bukan, itu menyalahgunakan atau menyalahgunakan dengan cara berkedok agama, kemudian seakan-akan membawa nama Tuhan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, pengobatan dan sebagainya gitu. Jadi mengenai hal tauhid ini luas ya. Luas sekali. Ketika manusia hidup di bumi ini mempunyai banyak agama, satu. Ya. Yang kedua mereka punya banyak masalah. Ya. Yang ketiga mereka menyelesaikan agama itu, menjadikan agama sebagai pedoman, sebagai alat untuk politik atau sebagai alat untuk bisa hidup tenang. Yang terpenting yang harus kita pahami, yang harus kita tekankan dalam diri kita adalah dengan perbedaan itu semua itu dapat mempersatukan. Ini salah satu menjadi sorotan Indonesia, ini menjadi sorotan dunia. Kenapa? Dari berbagai macam suku, agama dan sebagainya itu bisa bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang luar biasa daripada Indonesia. Kemudian yang juga kita harus pahami adalah dengan perbedaan itu sendiri tidak dipermasalahkan, karena Tuhan itu suka perbedaan. Oh iya, ini teringat dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh nenek moyang kita dulu, walau syaa rabbuka laja'alna nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Nur ala nur. Jadi ketika Allah akan menciptakan manusia di muka bumi dalam satu bentuk, misalkan Muhammadiyah semua nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, Indonesia Islam semua nggak bisa. Dunia Islam ini semua, tidak ya. indah gitu. Jadi ketika ada Islam pasti juga ada Kristen, ada Yahudi, Kristen, Nasrani. Tapi ada. ketika itu Nabi Muhammad ketika berdakwah nggak apa-apa ya. Nggak menyalahkan Nasrani. Ketika kamu nyembah Buddha itu, Rasulullah nggak menyalahkan itu ya. Tidak, seharusnya kita sebagai umatnya itu meniru hal-hal seperti itu. Kita mentoleransi di lain agama yang kita yakini. Kita pluralisme lah terhadap agama apapun, keyakinan apapun, dan kita disatukan oleh Pancasila gitu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang berkeyakinan lain dengan kita, ya udah gitu. Yang penting kan rukun. Kita melihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sisi yang lain. Oke, gitu. maaf, jangan marah-marah. Anda terlalu emosi untuk menyampaikan hal ini. Cak Tri Iya. Saya kira Anda terlalu temperamen. Cukup segini dulu ya, sekian. Nanti kita sambungkan karena waktu yang sudah selesai. Oke. Sahabat-sahabat semuanya saling memaafkan, karena kalau kita maaf sama Tuhan pasti dimaafkan. Kalau minta maaf sama manusia kadang tidak dimaafkan. Karena minal aidin wal faizin, mohon maaf. Terima kasih.